loh ya, saya bawa data. Tapi saya nanti minta Allah kamu itu dari mana ya? Saya bawa data, saya bawa data. Jadi gini Abdon diam, Abdon nggak berkompeten di sini, Dek. Diam dulu ya, Dek ya. Atau biar saja itu Dek Abdon, diam dulu, Dek. Diam dulu ya, Dek ya. Diam dulu, Dek. Ya, diam dulu, Dek. Diam dulu ya, Abdon, adikku sayang. Adikku cucu. Adikku, diam dulu ya, Dek ya. Ini gantian, Dek, anak rantau ini. Jamnya anak rantau, bukan jamnya Anda ya. Diam dulu ya, Dek. Kau kalau kau buka sekali lagi, ku tendang kau pantatmu. Tuan itu gelar, raja itu dia waktu saya lagi tunjukkan referensi leksikografi kamu bahwa Allah itu ada gelar, silakan. Buka bahasa kamus bahasa. Udah. Referensi leksikografi kamu Allah adalah gelar. Ditujukan datanya ya. Kenapa kamu itu maha kuasa ya? Tunggu dulu. Raja itu gelar. Dalam kok dimut-mut sih? Dia waktu host, jangan mute dong, hargai kami. Ayo anak rantau, mana rujukan leksikografi kamu? Coba kamu bisa bantah saya gelar, silakan. Contoh ya. Allah disebut juga rajanya manusia. Ada tertulis dalam Quran. Rujukan nggak usah kemana-mana. Silakan. Nggak usah kemana-mana. Gini. Nggak usah kemana-mana. Data. Sekarang open cam dulu. Open cam tunjukkan data. Open cam. Nih aku buka kameramu ya. Aku buka kameramu. Nah itu diterima. Diterima. Kamera itu gue bukain itu. Diterima. Ah, gue bukain kamera lu dari sini. Diterima dulu. Loh, disuruh buka kamera kok malah dimatiin. Udah nggak bisa. Lu dulu buka kamera open cam. Tunjukkan datanya. Mana datamu? Ya, tunjukkan data. Open cam. Anak rantau bisa open cam nggak? Anak rantau. Saya tidak bisa. Saya di sini. Saya punya referensi kamu kalau nggak bisa open cam sebutkan referensinya apa? Dari leksikografi apa? Gelar adalah sebutan untuk penghormatan. Jadi raja juga dimut-mut sih. Bagi dia waktu Pak. Ini kami bertamu loh. Kenapa kalian takut betul? Mau terbuka kah kalian? Aduh. Saya kalau Pak Ben sama saya tahu Pak Ben pintar, tapi Allah SWT itu tidak berkuasa sama Pak Ben. Aduh, saya lagi ngomongin tentang linguistik. Saya nggak ngomongin iman. Gelar itu mana rujukan karya leksikografi kamu? Jangan narasi dulu, sebutkan dulu rujukannya apa. Ini. Hanya KBBI kamu baca. Nah, KBBI baca. Allah itu nama apa gelar? Halo. Ya, baca KBBI. Allah itu nama apa gelar? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan orang Indonesia, Pak. Saya orang Timor Leste yang saya berbahasa sama Pak Ben. Kalau kamu pakai KBBI itu saya tidak tahu itu KBBI itu apa. Saya nggak tahu. Ya terserah Anda mau pakai karya leksikografi apa. Oxford juga boleh. Boleh Oxford sama gue. Bahasa Inggris sama gue boleh. Pakai Oxford juga boleh. Saya ini kalau kamu keluarkan dari Oxford bahasa Inggris sama gue kalau nggak mau terima bahasa Indonesia. Padahal kau pegang kitab terbitan LAI. Saya ketawa saja, Bro. Dia mau pakai Oxford. Ya, makanya buka. Mau pakai bahasa Inggris. Ayo buka. Host ganti tema. Ganti tema, kita menunjukkan di dalam kitab-kitab Allah kita yang benar. Kitab nyolong, nama Tuhan nyolong. Mana Allah kita yang benar? Allah kita kalau Allah kalian benar ya. Dari mana kau colong itu Allah? Katanya nggak mau pakai bahasa Indonesia. Kau colong dari mana itu nama Tuhan? Orangnya. Kau colong dari mana?
Kalau kamu corong itu nama Tuhan itu, kamu kenapa dibuang Tuhan? Itu pertanyaan saya. Apakah Muhammad itu ajaran baru atau lama? Udah, kau colong kata Saya Allah boleh itu dari buktikan di mana? Al-Quranmu dan Alkitab saya, Kitab bro. kau colong, nama Kalau Tuhan kamu- kau colong, jabatan pendeta kau colong, maling kau. Mau gak Unggul? Allah yang benar, mau gak? Allah SWT sama Allah. Udah, kau Enggak. jangan banyak bacot. Pengertian. Tadi bilang katanya nggak mau pakai bahasa Indonesia, Atau kamu mau bahasa pakai Inggris sama Tuhan? saya. Tadi Kau katanya pakai King nantang James tentang Version, terminologi kata kamusnya Allah. Oxford. Gimana ini? Mau lari juga? Kayak Abdon. Saya nggak lari, saya nggak Ya lari. udah, Den. tunjukkan berarti. Temer dulu, Rujukan putarkan, karya aturkan leksikografi tema dia Anda itu. yang mengatakan Tema Allah itu dia benar. mau Mana? aturkan tema dia. Saya Allah itu Allah itu Theos. Saya Iya, tidak berarti Allah bilang gelar apa nama? Theos. Gelar apa nama? Dia udah pakai Theos, udah mengakui dia. Sama Theos. Tuhannya Theos. Ya benar-benar Berarti Tuhan Yunani. bukan gelar ya, nama ya, clear ya. Tidak pakai Allah, tapi pakai Theos. Oh, Tuhannya berarti Yunani. clear ya. Apakah Udah Allah mengakui Allah dia. adalah nama ya. Saya bertanya apakah Allahmu itu berkuasa? Ya udah, kau udah mengakui kan Aku Tuhanmu tahu dong, Theos apakah bukan? Allahmu berkuasa? Tuhanmu Theos. Kami nggak Tuhanmu kenal Theos apa itu. Zeus yang jelas Kami dong kalau nggak- ngomong. Kami nggak kenal Tuhanmu Allah Theos. itu. Oh, Ya. Tuhanmu Theos. Iya, dia tidak kenal Allah karena dari Kami nggak Yunani. kenal Allah. Tuhanmu Kalau Theos, Bang Ben. Allah Lanjut, berkuasa, Bang Ben. silakan Standby. tunjukkan di Al-Quranmu bahwa Al-Quranmu itu benar. Kalau tidak Al-Quranmu itu saya dikatakan Al-Quranmu itu Enggak, dicomot-comot. akui dulu. Allah itu nama Iya. apa? Gelar. Kamu mau diskusi sama saya, kita pakai timer Akui dulu. Saya mau. Ini saya Supaya kasih ada ya waktunya satu untuk rujukan bicara. ya karya leksikografi ya. Ini dari Kamus Alkitab Kitabul Muqaddas ya. Ini punyanya Kristen Ortodok ini. Saya bukan Kristen Ortodok, Abuna saya Butros Kristen Abdul Katolik. Malik yang bikin. Di situ tertulis Iya, Allah kamu hadza ismu al-ilah khalaqal jami'ah. Ismu nama. Clear ya? Kurang. Kalau kurang ini kasih lagi. Kalau mau, Ceritain tuh. Penulisnya tuh Frater Louis Makluf. ini punya Orang ini punya Katolik tuh. Kau agamamu Katolik kan? Ya, agama saya Katolik. Nah, ini kasih Ya yang dari itu Katolik. Frater Louis Makluf bilang Allah Ini itu artinya adalah ini ismu. yang menyusun adalah Father Louis Makluf al-Yashui dan Father Bernard Totel al-Yashui dari Ordo Jesuit. Apa dia bilang di situ? Kalau kami Allah ini Kristen Katolik ismu bukan zat Ortodok ya. Al-wajibul wujud. Ismu nama lagi-lagi. Katolik bilang ini yang Bukan Katolik. bisa bantah nggak? Saya bisa bantah itu Nggak dari bisa. ya, bukan dari Katolik. Apa bantahan kamu? Dia udah nggak bisa bantah Bang Ben, tapi dia udah mengakui Tuhannya bernama Theos. Tuhannya namanya Theos. Ya, Kamu jangan mau lagi nggak pakai nama buktikan Allah ya. Tuhanmu Lu itu, ganti namanya Allahmu itu Theos. berkuasa? Mau nggak buktikan? Allah kalian tidak berkuasa kalau menurut saya. Ini Bang Ben. Allah kalian itu di kalian sendiri yang kutuk. Kalau Oke, saya kalian bungkam nggak lagi. percaya, silahkan. Anak rantau saya bungkam lagi ya. Jadi untuk menunjukkan Allah itu kuasa kan pakai dalil. Kamu pakai dalil juga ya. Oke. Bahwa Tuhan kami Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Mana dalilnya? At-Tolak 12, Al-Baqarah 20, Al-Baqarah 109, ya. Al-Baqarah 148, terus Al-Imran 165, An-Nahl ayat 77, terus An-Nur 45, terus Al-Ankabut 20, terus surat 35 ayat 1, Al-Baqarah 106. Banyak banget. Berarti Tuhan kalian nggak bisa jadi manusia ya. Udah. Sekarang kamu Tata, silakan. Tuhan Allahmu Tata. kuasa. Udah, pakai dalil. Tata, Udah, berarti gantian. Tuhan kalian itu, Gantian. Allah kalian itu Setelah nggak bisa kamu jadi nanya ke manusia ya. Islam, bahwa Tuhannya Ya. Islam Gampang. kuasa,
Saya pakai dalil. Sekarang tunjukkan dalilnya. Allah Iya, kuasa, silakan. dalil kamu itu Tuhan saya bisa Silakan. jadi manusia. Oke, saya Silakan pakai tunjukkan dalil ya. dulu. Tuhan saya bisa jadi manusia di Oke. Matius 1 ayat 18 sampai Hmm. dengan 25. Mana? Oke, Coba Tuhanmu saya- maha kuasa. Bentar kata-kata. Tuhan saya Matamu juga begini sebagai caranya. kuasa bisa jadi manusia. Bisa datang Tuhanmu menjadi bisa jadi manusia. iblis nggak? Iblis Tuhanmu bisa jadi iblis manusia. nggak? Tuhanmu bisa jadi iblis manusia. nggak? Tuhanmu katanya maha kuasa, bisa jadi Iya. apa saja. Bisa jadi iblis nggak? Kalau jadi setan nggak bisa. Tuh, berarti Nah, kuasa berarti. Kalau jadi manusia jadi iblis nggak bisa. Karena setan itu tidak dapat kelihatan. Dengarkan teman-teman. Nah, iblis itu tidak maha dapat kuasa. kelihatan. Tidak maha kuasa, katanya bisa jadi Karena apa saja. iblis tidak Begitu dapat jadi iblis kau kelihatan. bingung. Kalian Tuhan itu kau tidak maha padahal kalian kuasa. Tuhan itu tidak maha kuasa loh. Iya, kalian punya Tuhan yang tidak maha Ya kuasa. Tuhanmu tidak kuasa Tuhan juga. kalian Buktinya itu jadi iblis kalian gak bisa. kutuk. Muhammad Jadi kutuk Tuhanmu Tuhan tidak kalian. kuasa karena tidak kuasa menjadi iblis kan gitu kan? Berarti tidak Saya kuasa juga. Tuhan bisa jadi manusia, Oke. bisa jadi Oke, saya nanya. pohon, Saya nanya Tuhanmu kuasa bisa enggak? jadi apa saja bisa. Oke, bisa apa saja. Jadi iblis bisa. Oke, karena iblis Bisa itu, bangga, bisa bangga. Weh, bisa bangga. iblis Bisa itu bangga? tidak Jawabannya iblis itu bisa apa tidak tidak? kelihatan. Oke, Iblis jadi itu tidak jadi tunggu tai, dulu. jadi tai. Iblis itu Jadi tidak babi bisa. kelihatan. oke Kalau jadi jadi babi. jadi babi bisa, jadi tai bisa. Jadi Iya. babi bisa. Oke. Kalau yang kelihatannya, Apa yang itu? kelihatan, Jadi tai, yang jadi kelihatan. babi. Sekarang pakai dalil. Padahal- Sekarang pakai Oke, dalil. mau pakai dalil, Eh, mau pakai dalil. Iya Saya pakai sudah dalil tadi sudah bahwa menunjukkan. Tuhanmu jadi babi. Silakan mana dalilnya? Tuhan saya jadi berarti tidak manusia. kuasa, berarti tidak ada dalilnya. Tunggu dulu, apa Silakan. Tuhanmu tidak bisa menjadi Udah manusia? silakan. Mana dalilnya Apa Tuhan Tuhanmu mampu jadi tidak babi? bisa apa Tuhanmu tidak bisa jadi Mana pohon? dalilnya katanya kuasa jadi babi. Dalil. Tuhan saya bisa jadi pohon, Tuhan babi. saya bisa jadi manusia, Jadi babi bisa. Tuhan saya Jadi babi apa bisa. saja bisa. Oh, jadi babi, termasuk babi. Iya. Oke, sekarang pakai Kalau dalil. kalian- Tuhan menjadi babi. Silakan pakai dalil. Padahal Tuhan tata Berarti ini tidak kuasa, tidak ada tidak ada artinya dalilnya. kalau di depan Tidak mata kuasa saya. berarti. Iya. Jadi Tidak iblis atau kuasa. setan bisa nggak? Setan yang tidak kelihatan, bro. Apakah kalian, kalau Tuhan kalian itu bisa maha kuasa, silahkan. Kamu Ya, sebut itu maha Dalilnya. sebut maha kuasanya di mana? Nah, tadi itu Innallaha ala Saya- kulli kamu- syai'in qadir. Bahwa kamu- Allah itu saya kuasa sudah- atas segala sesuatu. Saya Sekarang saya pakai sudah dalil. bilang. Kamu tidak bisa berkuasa menjadi manusia. Apakah alammu itu tidak terbatas? Tuhanmu terbatas maksudnya tidak mampu jadi iblis. Tuhan saya tidak terbatas, bro. Mampu jadi iblis. Tuhan saya tidak terbatas. Iya, berarti bisa jadi iblis dong. Nah, Hah? kalau Tuhan saya, Mampu iblis apa itu enggak? tidak kelihatan. Nggak bisa. Saya nggak boleh kuasa. bantah, Tuhannya bro, nggak karena kuasa. iblis itu Nggak tidak bisa jadi iblis. kelihatan. Nggak bisa jadi tai. Iblis Nggak itu bisa nggak jadi bisa babi. kelihatan. Aduh, terbatas Tuhannya. Tapi kalau Tuhan kalian itu yang nggak bisa manusia, nggak bisa jadi manusia, itu kan aneh ya loh. Di mana Tuhan jadi manusia? Siapa? Coba. Oke, Menjadi siapa? Hah? saya bawa dalil ya, saya bawa Ya, silakan. dalil. Jadi siapa? Jadi siapa? Oke. Manusia siapa? Ayo. Tuhan saya, Allah saya, Tuhan Allah saya bisa menjadi manusia. Di Matius Manusia 1 siapa? ayat 6. Manusia Manusia siapa? adalah namanya Immanuel. Yang nama manusia adalah Siapa Yesus. namanya? Yesus. Yesus. Oke, saya pakai dalil. Saya bantah dalilmu. Kata Yesus, tidak pernah Allah menjadi Yesus. Buktinya kata Yesus, Matius Oke. 18:19. Oleh Bapakku di surga. Katanya sudah menjadi Yesus. Tapi kata Yesus ada di surga, katanya di langit Bapaknya. Kapan menjadi manusia? Oke. Karena Allah saya, oke tunggu dulu. Allah saya itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Berarti gagal ya Oh, nggak Allah menjadi saya Yesus ya? tidak terbatas oleh ruang Ya, dan berarti waktu. gagal ya, nggak jadi Atau mau Yesus ya? bawa. Atau Allahnya nggak jadi Yesus ya? Allahnya ya? Allah saya di dalam dirinya Yesus. Nah, kata siapa? Kata Yesus. Kata saya, Oh, ya. Allah saya Tapi- dijadikan di oke. dalam dirinya Yesus. Oke, Oke, kata kita kamu. bacakan ya. Tapi kata Yesus oleh Bapakku yang di langit. Berarti Oke. Bapaknya di langit. Kamu Aku mau akan tahu pergi, di aku Yohanes akan pergi kepada siapa yang Bapakku dan percaya Bapakmu. kepada saya dia akan Allahku melihat dan Allahmu. Bapa. Oke, Oke, percaya kepada Yesus saya sebagai pakai apa? Yohanes ya. Siapa Oke. yang percaya kepada saya dia akan melihat Bapa.
Oke, percaya ke Perkataan Yesus saya. sebagai apa? Sebagai Hah? utusan Allah. Ya, iya udah saya percaya sebagai utusan. Di Saya dalam percaya. dirinya adalah Allah kan? Ah, Betul. Oke. Kan kamu Berarti- akui Tata. Iya, saya akui dia utusan Allah, Iya. bukan Allah. Iya kan kamu akui. Ya, ya udah, berarti. Siapa yang melihat Yesus, siapa yang Berarti- mendengar Yesus, Oke, berarti dia sekarang- melihat Allah. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau ingin kekal di surga, mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Silakan. Oke, kalau Sebagai saya apa? itu Yesus adalah utusan Allah. Nah, berarti tidak boleh mentuhankan Yesus ya? Ya. Iya, Ya dari awal Tata, kamu tanya si Ardian. Ardian pernah lari sama saya, gara-gara dia dosa Adam dan Hawa. Ya, Ini intinya Yesus Ardian bukan langsung Tuhan. rungkat dia punya room. Dulu ada sama nggak salah Ibu Nora ya. Ya. Ini Berarti- Ardian di sini. Berarti Allahku dan Karena Allahmu. dia rungkat sama saya, dia Berarti kabur. Allahku dan Allahmu Saya sama-sama masih dakwa ada saya. PR buat dia. Kalau Pak Tata sudah mengakui bahwa Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah siapa yang Utusan. percaya Utusan. dia utusan Ya, Allah. memang iya dari dulu Oke, umat Islam utusan percaya kalau dia utusan. Oke, Saya pakai Al-Quran, pakai Bible mantap. bisa. Nah, iya, mantap. Coba Makanya. kamu tanya, saya bertanya sama kamu. Silakan. Apakah yang nabi-nabi yang mengatakan dia sendiri bahwa dia itu adalah utusan Allah? Nabi-nabi. Ya harus pakai dalil. Ya nabi siapa? Kamu pakai dalil loh. Kamu ambilkan Yesus dalil. ngaku nabi. Iya, Yesus- mengatakan nabi. Kamu Yesus dalilnya Oke. Yesus nabi. Markus 6 Oke, ayat 4. anak Allah. Iya, anak Allah kan. Anak Iya, Allah, anak. oke. Coba baca Markus 6 ayat 4. Beginilah seorang nabi ketika Utusan Yesus ditolak. Allah. Ya, di Yohanes dia itu adalah utusan Allah. Ya Maka udah, saya memang menunjukkan utusan Allah. dasarnya. Yang ngomong utusan Apa- Paulus siapa? Oke, oke, siap. Saya mau bertanya, Ya, Paulus silakan. adalah Muhammad. Kalau kamu tanya saya, Paulus adalah Muhammad. Paulus adalah Muhammad. Iya. Ya silakan Aku pakai tanya. dalil mana? Mana dalilnya? Oke. Paulus itu dulu seorang pemberontak ya. Saya mau pakai dalil. Silakan. Mau Bahwa pakai Paulus dalil. adalah Nabi Muhammad. Silakan pakai dalil. Iya betul. Iya, Dia silakan. menerima. Jangan lama-lama, Paulus mana menerima dalilnya? kuasa di penjara ya. Mana Oh, dalilnya? saya ambil. Silakan. Nanti saya mau dengar Muhammad itu Silakan, bahwa silakan dia dalilnya itu cepat. nabi Ayo, palsu cepet, atau cepet, nabi cepet, yang cepet. betul. Cepet. Ayo. Mana dalilnya? Hilang. Modal congor dia. Kristen itu mau lari-lari kemana pun tidak sanggup, tidak paham Bible. Sementara lagi dicari Tadi katanya ada dalilnya, ditanya dalilnya nyelam ke dasar sumur. sebelum lagi dicari, boleh nanya nggak? Ya, silakan. Ya, ada hadis ya yang berkata hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka akan diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu ataupun tumbuhan itu akan berkata, wahai muslim, di belakangku ada orang Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon gargat, karena pohon gargat adalah pohon Yahudi. Yang mau saya tanyakan, hadis ini termasuk genosida nggak? Genosida gimana? Itu kan Genosida orang Yahudi. Karena semua orang Yahudi akan dibantai. Iya, karena orang Yahudi sendiri sekarang itu menanam pohon itu. Mereka tahu. Jadi hadis betul ya, itu memang genosida ya. Silakan. Genosida itu dilihat dari sebab atau dilihat dari akibat, Bang? Enggak, apapun yang gini loh. Tunggu. Genosida itu dinilai dari sebab atau dari akibat? Kita nggak Oh, nggak ada urusan gimana sih? Orang membunuh semua orang. Nah, sekarang gini. Kalau kamu saya tabok gigimu, kira-kira kau balas gak? Iya, yang menabok itu siapa? Enggak, saya nabok duluan nih. Saya nabok duluan. Kau balas gak? Saya mempunyai hak untuk membela diri. Betul. Lah sekarang salah siapa? Yang salah siapa Hamas. sekarang? Hamas. Loh, kok Hamas? Ditanya aku dan kamu kok Hamas kucluk? Ya, Saya Hamas- menabok kamu. Israel membela diri. Hei, saya jadi menabok dulu, kamu. Jadi udah Dengerin. Udah genosida. Saya menabok kamu. Udah diakui Ya ya, kan? genosida ya. Loh, Udah siapa diakui yang genosida. mengakui? Siapa yang mengakui? Ya, kamu mengakui tadi. Enggak, saya enggak bilang.
Enggak. Ustadz Tahta tadi mengakui itu genosida. Enggak ngakui. Udah selesai. Enggak. Jadi memang yang ingin melakukan genosida itu adalah Hamas. Betul? Gak bermutu kamu nyimak aja nih Pak. Aduh. Apa lari kemana-mana. Pak Gua tendang Ustadz, bokongmu ya. Pak Gua Ustadz tendang di bokongmu. Pak Ustadz di Efesus 3 Silakan baca. ayat Bahwa Paulus adalah Muhammad, silakan. ayat karena dia menerima kuasanya di penjara. Muhammad Langsung menerima pakai dalil, kuasanya. baca dalil. Inilah Paulus Kuasa sama dengan Iya. Muhammad, silakan. Iya, Paulus menerima, coba dibacakan Efesus silakan, 3 ayat 1 sampai 13. Baca, cepat. Bahwa Nabi Paulus Paulus menerima Menerima apa? kuasa Allah di penjara. Apakah Nabi Muhammad menerima kuasa Allah di mana? Di mana-mana. Di mana-mana kamu Iya. Nah, Al-Quran. di Al-Quranmu. Al-Quran itu bisa turun di Mekah. Hehehe. Makiyah. Kalau turun di Madinah, Madaniyah. Kalau ketika bepergian, Fisafar. Itu wahyu turun itu beransur-ansur. Ketika Nabi ada di Mekah, maka suratnya Makiyah. Ketika Nabi di Madinah, suratnya namanya Madaniyah. Ketika Nabi bepergian, maka di Fisafar. Ayo, silakan. Apa lagi? Apa kamu gak nyambung? Turun dari Allah. Al-Quranmu turun dari Allah. Oke. Yesus menerima firman dari Allah apa enggak? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada dari mereka. mulut Allah langsung, dari mulut Allah langsung. Oke. Mana dalilnya? Di mana Yesus bertemu dengan Allah? Allahnya ada di langit, Yesus di bumi. Kapan dia bertemu? Silakan. Silakan pakai dalil gini. Kita bukakan Saat di Yohanes, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Oh, berarti Yesus tidak pernah ke bumi, ada di sama Bapa di langit. Iya kan ada dalil ya. Terus kapan sih Muhammad duduk di sebelah kanan? Yesus ketika di dunia mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada dari mereka. Allah. Al-Quranmu tulis semua. Apakah? Aduh, tidak tahu apa-apa ternyata orang. Al-Quran. Betul. Al-Quran datang dari Allah. Tunjukkanlah. Mabuk kecubung dia, Tat. Mana dalilnya? Al-Quran dari Allah. Oke, saya sebut dalilnya. An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, allamahu syadidul quwa. Bahwa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu wahyu, firman-Nya Allah. Oke, sekarang sebutkan dalilnya bahwa Yesus menerima firman dari Allah. Siapa yang sampaikan? Muter-muter. Siapa yang sampaikan? Oke, yang menyampaikan ke Yesus siapa? Bukan kan? Yang menyampaikan ke Yesus firman siapa? Kan Allahnya ada di langit. Kapan dia teriak-teriak? Itu Ayo. Dalam diri Yesus itu yang disebut anak Allah, bro. Kapan Yesus menerima wahyu dari Allah? Allahnya di langit loh ya. Silakan pakai dalil. Kamu di dalam Matius 18:19 oleh Bapakku yang di langit. Pertanyaannya, kalau Bapakmu sembunyi di langit, Yesus, kapan dia berfirman kepada kamu, Yesus? Pakai dalil, Sus. Silakan. Jangan kalau main mute. Waktu jangan. Kamu muter-muter. Kalau saya ditanya kamu, saya langsung cepret-cepret pakai dalil. Kamu di mute karena kamu mau muter-muter. Coba setiap pertanyaanku kamu jawab. Sebagaimana saya menjawab pertanyaanmu, udah pernah muter-muter. Kalau sudah. Dari mana pendatangnya Al-Quran semua? Apa? Kata, saya ini belajar tentang Al-Quranmu. Iya, kamu boleh nanya seumur hidup ke saya Al-Quran, boleh. Al-Quranmu datang dari mana? Dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di surah berapa? Ingat ya, setiap pertanyaanmu saya kembalikan ke kamu ya, harus dijawab ya. Ya. Gimana? Enggak bisa berarti. Al-Quranmu datang dari Allah. Oke, dari Allah. Dan tiadalah yang diturunkan Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Akan tetapi wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oke, dalilnya jelas. Nabi Muhammad menerima wahyu, firman-Nya Allah. Nah, sekarang Yesus menerima firman dari siapa? Silakan.
Jangan mute dong supaya saya jawab. Oke, Iya, ada silakan jawab. Dari oke, siapa? ada tertulis di Matius 1 ayat 18. Ya, dari siapa? Dari siapa? Kudus akan datang sendiri ke dunia. Oke, di mana? Di mana dalilnya? Oke, kita bukakan di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ya, baru. Gimana bunyinya? Bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Terus? Iya, Loh, bahwa kamu kan dia tadi akan nanya melahirkan. Al-Quran. Iya, tunggu dulu. Kalau tadi Roh Ayat Kudus Maria, di- kamu tadi nanya Al-Quran dari mana? Saya jawab Tunggu pakai dalil. dulu. Nah, sekarang saya Iya, nanya, Pak Tata ini saya mau Al-Quran jawab dari mana? semua. Saya Yesus mau jawab menerima dari firman dari mana? Udah Saya kan mau muter-muter, jawab. muter-muter. Iya, Lain iya, pembahasan. iya, saya Apa yang oke. ditanya, apa yang dijawab, apa yang ditanya, apa yang dijawab. Padahal kalau kamu nanya ke saya langsung saya jawab. Sampai 20. Jadi Maria dihamili Roh Kudus gitu. Yes. Makanya kalau orang nanya, seperti kamu nanya ke saya langsung pakai dalil. Oh ya, nggak mampu. Sebut nggak mampu. Kamu itu kalau kamu nggak bilang gugur, itu keguguran Al-Quranmu. Oke, jadi kalau Al-Quran firmannya Allah. Kalau yang disampaikan oleh Yesus firmannya Allah apa bukan? Jawab dulu. Oke. Ya, silakan jawab. Yang disampaikan dari Yesus itu dari perkataan Allah sendiri. Berarti sama ya? Antara Ya, Yesus ya, dan ya. Nabi Muhammad sama-sama menerima firman dari Allah ya? Oke, ya sudah. Nah, Bukan Nabi sekarang Muhammad. Nabi Muhammad itu orangnya apa orangnya Adam apa? dan Hah? Muter-muter lagi. dosa. Udah Nabi dijawab Muhammad pakai dalil. itu apa sih kawal? Saya padahal saya mau bukakan semua. Ini saya dengar di sini kan semuanya. Ustadz Tata ini Ustadz Kacang. Ayo John, kamu John, ayo mau diskusi apa John? Aduh dari tadi saya dapat lawan-lawan yang nggak tahu Bible John. Kamu Ustadz Tanya Kacang. apa? Silakan kalau udah paham diskusi bertanya silakan. Sendiri. Kok Udah kamu anak bilang rantau, udah kamu ngomong aja nggak bisa, udah diem. Udah nggak, kamu nggak kelasnya anak rantau. Coba sama John aja yang pinteran dikit. Silakan John aja John. Isa adalah kalam Allah itu apa? Coba Oke. dijawab. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Isa itu diciptakan dengan kalimat. Sama seperti Allah menciptakan cakrawala. Nggak ada tertulis Wa diciptakan, Bang. Itu kalimatuhu jelas-jelas alqaha ila kalimatullah. Maryam. Itu baru sudah saya Nggak ada, jangan ditambah-tambahkan, Bang. Jangan ditambah-tambahkan. Allah menciptakan Isa dengan kalimat sama dengan orang. Ayat itu nggak ada dengan kalimat loh. Kalimat tuh loh. Nggak ada kata dengan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Loh kamu nanya Al-Quran, saya tuh paham dengan tafsirannya kok kamu yang ngeyel. Seharusnya Jangan kalau kamu nanya, ditambah-tambahkan, Bang. Apa adanya. iya. Bisa baca Quran nggak? Aku tanya dulu, bisa nggak John baca Quran? Bisa nggak? Masalah bisa. Nggak bisa atau nggak? Bisa atau nggak? Jawab dulu. Bisa nggak? Salah nggak terjemahannya? Salah Nggak bisa nggak? Bisa atau nggak gitu loh? Bisa nggak? Nggak, jawab dulu, bisa nggak? Ya nggak bisa, tinggal baca. Ah, nggak aja di bisa. situ Nah, ada. sekarang saya tanya Ustadz Tata. Ustadz Tata bisa baca Quran nggak, Ustadz Tata? Yang saya tanya terjemahannya salah Ustadz nggak? Tata bisa, si John nggak bisa. Nah, sekarang yang nggak bisa itu ngikut yang bisa gitu loh, John. Ini Bang Mandru ah. Ya, gitu ya. Ya, kalau cuma naik modal terjemahan, Anda ditertawakan sama umat Muslim nanti. Ya, ini mumpung di bawah banyak teman-teman kita Kristen ya. Terjemah Al-Quran bukan Al-Quran. Hanya alat bantu bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Beda dengan Bible. Dari original teksnya PL Ibrani, PB Koine Greek diterjemahkan
misalnya oleh LAI, oleh LBI. Terjemahan ini kalian imani. Umat Islam tidak mengimani terjemahan Al-Quran. Yang diimani Al-Quran, yaitu ketika dilafazkan atau dibacakan berbahasa Arab, ketika dituliskan dengan huruf hijaiyah atau huruf Arab. Itu yang diimani, bukan terjemahannya. Lanjut kata standby. Ya, jadi Quran itu apa, Pak? Al-Quran itu firman-Nya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dan pahala bagi yang membaca. Kalau kurang percaya, ketik di Google. Ma huwal Al-Quran, apa itu Al-Quran? Pasti yang muncul nanti adalah firman-Nya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dan pahala bagi yang membaca. Silakan, mau nanya apa lagi? Firman Tuhan, Quran itu firman Tuhan. Ya. Makanya kalau kita baca Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, pasti gitu. Silakan, apa lagi? Wahyu Allah. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu. Silakan, apa lagi? Jadi kalau wahyu Allah ya. Agak kecil ya, Ustaz. Kurang gede suaranya, Ustaz. Ya. Saya udah teriak-teriak padahal. Kalau wahyu Allah ya. Apa? Kenapa bisa terbatas oleh bahasa? Apanya terbatas? Silakan. Anda menyebutkan tadi ya, terjemahan bukan Al-Quran. Jadi Oke, terbatas saya bukan? jelaskan. Oke, maksudnya Al-Quran bukan terjemahan bukan Al-Quran, maksudnya apa? Karena yang disebut mushaf itu ya Al-Quran yang ditulis ke apapun itu, tidak berubah. Jadi terjemahan itu kalau orang membaca atau memegang, tidak usah wudhu, tidak masalah. Tapi kalau al-mushafnya Al-Quran bahasa Arab, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu Al-Quran bukan terjemahan. Kalau terjemahan bukan Al-Quran. Kenapa kok bukan? Buktinya kalau tidak punya wudhu tidak masalah. Jadi Itu maksudnya. Jadi kenapa tidak relevan wahyu Allah itu? Relevan gimana? Hah? Ketika diterjemahkan Relevan bukan Al-Quran. Iya, maksudnya bukan Al-Quran dalam artian ya. Yang disebut Al-Quran itu pahala bagi yang membaca dan harus suci ketika menyentuh. Ya Al-Quran Arabnya itu, bukan terjemahannya. Jadi kalau ada orang mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua, puasa. Itu. Berarti Kalau dapat orang baca kayak disimpulkan gitu. di sini, bahwasannya dapat kita simpulkan labelnya saja ya yang dipercaya ya, isinya tidak ya. Loh, isinya tidak gimana kok, Bang? Gini saya jelaskan ya, saya kan yang Gimana bilang nih, Bang? gitu. Semoga kamu bisa mencerdaskan dirimu dulu sebelum mencerdaskan orang lain. Ya, bahasa Indonesia kosakatanya itu 250.000, bahasa Inggris 600.000, bahasa Arab 12 sampai 13 juta kosakata. Jadi tidak akan mungkin terjemahan itu benar-benar 100% mewakili isi kandungan Al-Quran. Tetapi umat Islam, ulama-ulama kami, ahli-ahli terjemah kami juga tidak sembarangan dalam mengartikannya, punya keilmuan. Perbedaannya ketika original text dibilang kurios, kamu pertama adalah junjungan, kamu imani junjungan, nanti berubah menjadi Tuhan, kamu imani lagi terjemahan itu Tuhan, lalu dirubah lagi menjadi Tuhan, nggak tahu asal usulnya, kamu imani itu terjemahan, gitu maksudnya. Lanjut Tata standby. Udah giliran muter-muter dia itu. Silakan nanya lagi. Kalau sudah dijawab pakai dalil sudah. Silakan mau nanya apa lagi? Nanya dong, boleh nggak mencerdaskan? Saya mau nanya, boleh nggak? Satu-satu dong. Tadi kan dia udah nanya. Dibuka mute. Dibuka mute-nya, mencerdaskan. Mute-nya dibuka. Mute-nya, jangan pura-pura budak. Nah, sekarang saya mau tanya ya. Dicatat ya pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya tadi belum Anda jawab. Udah dijawab. Udah dijawab. Udah. Ya. Loh. Berarti Kok wahyu enggak, Allah gimana itu sih? terbentur dengan bahasa. Berarti dia bukan pencipta bahasa. Oke? Ya terserah kamu. Intinya kan udah dijawab. Jangan bilang terserah ya. Kesimpulannya kan begitu. Ya kan? udah gini. Kamu pengennya gimana? Kamu Ya, pengennya terus. gimana?
Pengennya gitu kamu, ya udah gitu aja. Ini fakta dan realitas yang Ya saya udah, ya udah. Itu kan kesimpulanmu, ya udah terserah. Sekarang saya mau tanya. Iya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan kesimpulanmu. Sekarang aku mau tanya gantian ya. Iya, gantian aku mau nanya ya. Berarti dia terbentur dengan bahasa, ya. Itu kesimpulanmu, bukan kesimpulan saya. Ya kan? Nah, sekarang aku mau nanya sekarang. Sekarang aku mau nanya. Siap-siap ya. Tolong tunjukkan siapakah nama-nama pengkanonisasi yang ada di Kodeks Sinaiticus. Sebutkan namanya, silakan. Kami tidak membutuhkan nama-nama orang itu. Yang kami butuhkan adalah isinya. Apa pesan-pesannya? Firman Tuhan itu apa pesannya? Apa Tuhan? Namanya siapa? Jangan yang mengkanon orang gila. Ya saya yang tanya gitu loh. Kau kalau nggak butuh namanya nggak apa-apa, tapi saya yang butuh namanya. Saya tanya gitu loh. Jawab. Kan iman Kristen tidak membutuhkan. Loh, saya nggak tanya imanmu, saya tanya kamu. Jawab. Hakikat firman ilahi itu tidak membutuhkan. Saya nggak, dengerin, saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan siapa pengkanonisasi. Nah, itu sama saja. Ketika Ya, saya siapa? menjawab, bertanya balik sama Anda, sama aja begini. Udah, nggak usah kemana-mana. Jawab dulu. Nggak usah kemana-mana, dijawab. Batu kerikilnya ada berapa? Nggak usah kemana-mana, dijawab dulu. Bisa menjawab Jawab tidak? dulu. Nggak usah kemana-mana, jawab dulu. Aduh, nggak usah kemana. Itu konteks Jawab. kalau memakai standar saya begitu. Jawab dulu. Jawab. Jangan memakai standar yang Jawab. dijawab juga. Jawab. Ayo, buruan jawab. Batu besar di Ditanyakan Ardiansa itu siapa yang mengkanon, bukan butuh atau Gue tidak. bantu. di dalam iman Kami Kristen. nggak tahu Bang Ardiansyah, Itu tidak Kristen penting. nggak tahu siapa yang Siapa mengkanonisasi. yang Jawabannya mengkanonisasi tidak itu tahu. Dan kami masa Ya. bodoh, walaupun tidak tahu kami masa bodoh. Yang penting imani saja. Isinya firman Allah itu ya, itu esensinya itu firman Allah, tidak Kau penting bilang nggak siapa. tahu. Tahu apa tidak? Oke, yang mana yang firman Allah? Pertanyaannya bukan Itu juga itu. kalian, ya. Siapa yang mengkanon tuh pertanyaannya jawab dulu. Siapa yang mengkanon? Coba. Yang mengkanon Ya. siapa? Yang Di mengkanon dalam iman siapa? Kristen, Saya nggak tanya iman, woi. Saya nggak tanya iman. Saya tanya siapa yang mengkanon. berbicara tentang firman Allah. Loh, Apa saya nggak firman tanya Allah? saya nggak berbicara soal itu. Saya tanya kanonisasi. Siapa yang mengkanon? Yahudi gua untuk diimani apa bukan? Intinya tahu nggak? Intinya Anda tahu nggak? Nggak, intinya Anda tahu nggak? Batu besar di gua, apa batu kecil di gua? Aduh, nih orang ditanya apa kok malah jawab apa itu loh. Bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab bisa, kalau nggak bisa angkat bendera. Nggak bisa Bang Adri gitu loh. Gua mute kan, syukurin. Tidak membutuhkan siapa nama penganonnya. Loh, saya bukan bahas butuh atau nggak butuh. Saya itu bertanya kepada Anda, siapa namanya? Bukan. Loh, saya tanya, bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab nggak? Anda yang nggak bisa Nggak, jawab. Anda bisa jawab nggak? Siapa yang mengkanon? Siapa yang mengkanon? Bisa jawab nggak? Sudah dijelaskan, iman Loh, Kristen itu tidak membutuhkan saya nggak tanya iman Kristen, saya tanya siapa yang mengkanon. itu firman siapa. Saya tanya siapa yang mengkanon. Jawab dulu. Itu yang dibutuhkan. Aduh, nih orang. Kau nggak bisa, bilang nggak bisa. Jujur kenapa sih? Memang sudah memalukan kok Kristen itu, nggak perlu pura-pura. Bilang nggak bisa gitu loh. Untuk mengetahui Udah, namanya orang nanya itu dijawab. Nggak bisa jawab, nggak tahu gitu loh. Saya ada butuh itu loh. Wong kita nanya udah butuh. Bisa saya kamu nanya tadi Al-Quran itu apa? Saya tidak butuh itu. Saya tidak jawab gitu dari tadi. Langsung saya jawab langsung. Tapi ketika pertanyaan dibalikan, muter-muter. Saya tidak butuh itu. Ya udah, masuk kotak lagi nih. Mungkin Kak Maria mungkin lebih daripada nggak cerdas ini. Silakan Kak Maria. Kenapa? Siapa yang undang ini? Oh, hostnya main jambak-jambak aja loh host. Dia nggak mau. Ya udah Kak, turun lagi, maaf. Ya. Nggak dijawab itu. Cornelis nggak bisa jawab pertanyaan Ardian itu. Ada Kristen yang Tuh, Tasya gelap tapi Tasya.
Tasya cewek cowok Islam atau Kristen? Oh, hilang lagi. Ya, susah memang cari Kristen yang cerdas, sudah pada jadi mualaf. Iya. Jadi tolonglah, Kristen kalau naik ke atas, itu pastikan otak Anda nggak tertinggal di laci. Ditanya kan dijawab. Belum. Siapa yang mengkanon kodeks-kodeks di abad keempat? Pertanyaan itu, kalau kamu tahu, sebut namanya. Kalau nggak tahu, saya nggak tahu. Udah selesai loh, nggak dipaksa untuk tahu. Ya, kalau ada perintah baru kita gerak ya. Cari tahu siapa yang mengkanon ya. Tidak ada ya. Iya. Sekarang saya tanya, Iya. kapan Yesus memerintahkan mengkanon? Sekarang saya tanya, kapan Yesus memerintahkan kitab sucimu dikanon? Ayo, di mana? Saya ada tamu sebentar ya. Pening dua. Ayo mau lari, ayo lari kabur buruan daripada malu. Ah kan kabur. Kabur dia kabur. Gayanya so nyala-nyalain, digampar balik, pada jungkir balik semua kau. Sudah banyak tumbal berapa sudah ini dari tadi? Lumayan sih, udah 4 domba. 4 domba kita makan malam ini. Lah yang tertib gitu loh, yang jujur, yang elegan, pasti diem kok. Paling misalnya diwakili Bang Ardiansyah, yang lain diem. Diwakili Tata, yang lain diem. Tapi kalau ngeyel-ngeyelan gitu ya nggak bisa didiamkan. Teman-teman Kristen naik, yang elegan kita diskusi biar enak. Oke, dalil ya, Pen ya. Host. Assalamualaikum. Itu naikin itu ada perempuan satu di bawah Maria itu. Dari tadi dia tuh saya perhatikan di kolom komentar. Iya, kalau dinaikkan dia ngomong loh, siapa yang jambak saya gitu. Ya modal congor doang di bawah sini. Masih ada nggak dia? Nggak ada, nggak berani. Emang dulu nggak dengar tadi waktu dia naik, dia komplain siapa yang naikin saya nggak minta kok, denger nggak? Gua cuma dengar tadi itu apa jambat. Tadi kan pasang handset ini. Iya, artinya apa? Artinya dia tidak berani naik gitu loh. Kok dipaksa lagi naik? Dia udah bilang dia tidak berani naik, itu artinya. Udah Ani nggak punya ilmu, nggak punya nyali, nggak punya apa-apa. Mau naik mau ngapain coba? Pasti tidak mampu begitu kata. Kalau orang minta datang tidak akan mampu, dia bisa datang. Oh, berarti dia keluar kayak gitu di komentar cuma link juga. Hanya komen aja dia, komen. Assalamualaikum warahmatullahi Ya nggak apa-apa, itu tugasmu Dilo. Kalau aku lagi di bawah, tugasmu. Rasulullah. Waalaikumsalam. Muhammad. Terus berjuang untuk kami ya, bisa semangat. Baru aja 2. Iya. Mualaf seperti saya tahun 2017, mudah-mudahan lancar terus. Alhamdulillah. Muhammad, mohon doakan untuk keluarga saya yang masih mengidap paham outcome itu. Mengidap gak tuh? Mohon dibukakan ya Allah, mohon dibukakan hidayah untuk Amin. Untuk adikku ya Allah, untuk kakakku ya Allah, untuk saudara-saudaraku ya Allah.
Amin ya. Yang sabar aja Bang. Yang sabar, kemudian tunjukkan akhlak yang lebih baik. Semoga dengan akhlak yang lebih baik, dengan telah menjadi mualaf, saudara-saudaranya bisa ke bawah. Mohon doakan kesekian dosi. Yang sampai masuk. Ya, ya didoakan semua. Yang penting abang dulu. Abang istiqomah, kemudian tunjukkan setelah menjadi mualaf berakhlak yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kenalkan secara pelan-pelan. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW, berdakwah dengan hikmah. Gembirakanlah, jangan ditakut-takuti. Mudahkanlah, jangan disusah-susahkan. Tapi bukan berarti ngegampang-gampangin, bukan berarti ngegampang-gampangin ya. Mudahkan, cari yang mudah dulu. Untuk ibadah, cari yang mudah. Kalau untuk larangan, tidak ada tawar-menawar. Tapi kalau ibadah, pilih yang paling mudah, paling ringan yang bisa kita lakukan. Itu awalannya. Allahumma qalibal qulub, Allahumma qalibal qulub. Terima kasih Api sudah beri semangat kepada kami. Mudah-mudahan terus ada secara online ataupun offline. Kita tunggu mudah-mudahan Indonesia benar-benar menjadi jamahan. Supaya Amin. Ya. Amin. Ya. Amin. Masuk terus dalam komunitas Islam ya Bang ya. Terus menimba ilmu dari para tuan guru. Yang pertama belajar Al-Quran, belajar as-sunnah, nanti belajar fikih, belajar sirah nabawiyah untuk lebih mengenal sosok yang mulia Nabi Muhammad SAW. Terus belajar, ya. Jangan takut, keilmuan Islam banyak tapi belajar pelan-pelan. Saya pun juga masih taraf belajar kok. Tapi jangan pernah berhenti untuk belajar. Masuk ke dalam komunitas Islam, pelajari ustadznya ini berpegangnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah bukan. Kalau keluar dari situ berarti tidak layak dijadikan guru. Lanjut. Amin. Ya. Terima kasih. Ya, langsung lanjut aja supaya semua tercerahkan ya. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada kita semua. Amin. Lanjut ya, host. Terima kasih. Saya cuma mau beri itu aja. Terima kasih sudah beri semangat selama ini saya mendengar di TikTok ini. Luar biasa Allah berperan. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Nabi Muhammad. Terima kasih. Ya. Langsung deh. Saya turun, mungkin ada yang lainnya. Oten mau naik, silakan. Terima kasih. Oke Bang, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Ardiansyah. Oke, silakan oten-oten yang di bawah yang mampu diskusi, silakan diskusi. Ada Bang Ben, ada Bang Ardi, ada Ustadz Unggul. Yang mau bertanya silakan naik. Kalau tidak mampu diskusi, bertanya-tanya. Nanti kita di atas akan menjawab bergantian. Nah, kurang enak gimana? Yang tidak mau diskusi bertanya. Yang nggak bisa bertanya nyimak di bawah. Aduh, ada tempat kosong 3 ya. Ayo dapat diskon masuk, ayo naik. Gratis. Bang Ardiansyah. Mana suaranya? Oh. Sepi nih, dada otennya sepi ya. Kalau diketik dah apa? Ketik dah apa? Yang Kristen.
Ngetik, bertanya ada Bapak, ngetik. Daripada diem di atas. Assalamualaikum, selamat malam. Sumardi. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ustadz Tata ada? Ada? Masih banyak ini? Oh, salam kenal dari saya. Oke, salam kenal balik. Terima kasih atas apa? Atas waktunya untuk menaikkan saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Tata yang telah mewakili dari kaum muslimin. Alhamdulillah. Begitu. Kalau boleh tahu dari mana Ustadz Tata? Saya dari Jawa Timur, Pasuruan. Oh, karena kayaknya orang Madura ya? Iya, logatnya doang kayak Madura. Orangnya orang Pasuruan. Matur sekelangkung Ustaz. Engki. Sampian beda ini kah? Sekelangkung benyagi. Iya aja. Engki. Yang betul di makan. Bahasa planet lah. Ngerti ngomong bener ngocak turun. Nya. Luar biasa ilmu. Remah dia. Cak betul agak pibe ya. Ya, tidak apa-apa. Saya ucapkan banyak terima kasih, Bang. Tidak apa-apa saya turunkan, cuman saya mau kenalan dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maria ini tantrum aja di bawah ya. Saya tarik ini. Udah 10 kali lebih saya tarik ditolak gak apa-apa. Tadi udah naik gitu loh. Langsung kencing di pampers gitu loh. Oh, gak berani dia. Gak berani. Ya udah, pancing aja Bang Ardiansyah biar Kristennya pada naik. Apa harus dilempar polemik nih biar Roten mau naik? Ini Maria melulu di bawah ini. Disuruh naik nggak mau.
Ini lempar polemik nih. Kan menurut Matius 19:29, Yesus menjanjikan istri sampai 100 kali lipat. Pertanyaannya, yang perempuan kenapa nggak dijanjikan suami juga sampai 100 kali lipat oleh Yesus? Kenapa hanya laki-laki yang dijanjikan istri 100 kali lipat? Ayo naik, itu polemiknya. Aku pamit dulu. Ganti host. Ganti judulnya tuh. Aku mau ke Madiun ini soalnya. Mau berangkat ke Madiun ini. Oke, via Manila. Amin. Ustaz Tata, Bang Ben, pamit dulu ya. Bang Dilo, Bang Mandro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host ganti judulnya host. 72 bidadari versus 100 istri. Bentar. Kemarin aku naik di Komal Kristen, ini kok beda ya? Itu di surah apa itu soal wanita-wanita itu dijanjikan wanita berapa itu? Terus aku nggak suka dengan yang di bawah itu karena berbeda dengan ini terjemahannya di terjemahan Al-Quran itu, karena di situ ada kata montok. Aku nggak suka itu. Tapi begitu gua cari nggak ada kata-kata montok di situ. Ini di bawah ada pertanyaan nih, Putra Senja ya. Ke Harun di mute dulu, Run. Ada pertanyaan Ustadz nih, Ustadz Tahta, Center KLS, Center Class ya. Jadi asal katanya itu dari Santa Claus, nama orang. Bahasa Indonesianya Santa Claus. Claus itu nama orang. Santa dianggap orang suci bagi kekristenan. Claus ini ya adalah orang kaya yang hidup sebatang kara. Lalu karena mimpi entah bagaimana lalu dia berbuat baik, memberikan hadiah-hadiah kepada anak-anak miskin. Nah, kemudian dijadikan patron. Patron itu master atau idola gitu, yang disematkan di hari Natal khusus di bumi belahan Eropa. Karena Natalan di belahan bumi Eropa itu turun salju. Kalau di belahan bumi selatan itu musim panas. Jadi kalau di belahan bumi bagian utara sedang mengalami musim salju Natalan, di Australia musim panas ya. Nah, Santa Claus ini kan menjadi tersebar nih, bukan ajaran dari Yesus, bukan dari gospel, hanya tradisi pagan. Kemudian diteruskan sampailah Belanda membawa ajaran Kristen, kebudayaan ini juga dibawa nih, kebudayaan pagan ya. Nah, kalau orang Belanda menyebutnya Sinterklaas, Sinterklaas, bukan center ya, Sinterklaas. Lalu ada lagi Piet hitam yang mukanya dicemong-cemongin, pakaian hitam, bawa sapu lidi. Zaman saya kecil dulu nonton, teman-teman saya yang Kristen itu takut sama si Piet hitam ini, atau Zwarte Piet. Zwarte hitam bahasa Belanda, Piet nama orangnya, Piet si hitam. Jadi biasanya Santa Claus atau Sinterklaas, ucapan Indonesia, dengan Piet hitam itu kalau anak nakal nggak dikasih hadiah, dipecutin pakai sapu lidi, tapi pura-pura ya. Kemudian Sinterklaas ini membawa, dia biasanya tanya sama orang tuanya, anak-anaknya bandel nggak? Enggak, semua baik, dikasih hadiah. Padahal hadiahnya yang ngasih juga dari orang tuanya. Terjawab ya? Yang menanya nih Putra Senja, Sinterklaas itu apa? Asal muasalnya tadi yang saya sebutkan. Berarti dulunya pakai sapu lidi ya Santa Claus itu, sebelum pakai rusa ya? Bukan. Santa Clausnya tetap berpakaian merah, topi merah, tapi dia didampingi asistennya.
dicoreng hitam semua dengan jelaga, bawa sapu lidi. Itu namanya Swarstepit. Swars hitam, Pit nama orangnya, Pit si hitam. Santa Clausnya sendiri tetap pakaian merah, janggut putih. Standby. Iya, jadi ketika ini ada dari Bang Sila ya, agamanya orang Yunani laku di Eropa. Di Israel dan Arab nggak laku, soalnya berbau pagan. Ketika Musa meneruskan ajaran untuk Bani Israel, tumbuh besar ya. Di Israel banyak Yahudi yang sekarang mereka menempati tanah Palestina. Kemudian di Arab dari mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan menjadi pusat ya, karena di sana ada kiblat umat Islam yaitu Ka'bah dan juga Madinah ya, Masjid Nabawi. Tetapi di tempat kelahiran Yesus nggak ada Kristen. Tumbuh kembangnya itu dimulai dari Yunani lalu Romawi. Dan ketika Romawi menjajah kemana-mana, dibawa pula ajaran baru ini, kekristenan. Lanjut, standby. Suara gue aman apa pecah Bang Ben? Aman-aman. Oke, lanjutlah gantian. Kalau gue yang cerita, gue nggak dapet ilmu. Gantian Bang Ben yang cerita, biar gue menimba ilmu. Aneh kan udah lempar polemik itu. Kenapa cuman istri sejumlah 100 yang dijanjikan oleh Yesus? Kenapa yang perempuan nggak dijanjikan suami 100 juga? Nggak ada yang berani naik rupanya. Iya benar. Kadang mereka terlalu gampang melemparkan fitnahan, nggak sadar bahwa itu akan ditamengi oleh Bible mereka sendiri. Setiap fitnahan kepada Al-Quran, Bible akan pasang badan. Justru di dalam Bible sendiri kalian akan digampar. Bang, boleh nanya nggak? Cek. Ada suara aku nggak? Aku mau nanya ini soal, kan laki-laki dijanjikan ini apa bidadari, terus perempuannya dijanjikan apa? Jawabannya begini. Surga itu apa yang kamu pikirkan. Kalau saya nih nanti akan meminta kepada Allah, ya Allah, bagaimana dulu bumi diciptakan? Karena saya suka tuh ya tentang pelajaran astrologi. Nanti ada orang yang mungkin dia pencipta pesawat, ya Allah dulu. Iya. Dulu saya gagal terus menciptakan pesawat yang besar, yang cepat. Kesalahannya di mana? Itu jadi surga itu apa yang kamu pikir dan kamu minta. Jangan membatasi bahwa surga itu hanya urusan suami atau istri, gitu loh ya. Jadi pertanyaannya diperluas dan yang paling nikmat adalah ketika semua umat surga ditanya apakah masih ada yang kurang. Kata Allah, sudah ya Allah semuanya. Lalu diberi kenikmatan yang tertinggi adalah dapat melihat Allah seperti hadis Nabi. Kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua. Ketika berbuka puasa dan kelak berjumpa dengan Robnya. Gitu. Jangan dibatasi, surga itu hanya urusan makan, semuanya boleh, apalagi hanya sekerdil urusan suami atau urusan istri. Enggak. Seorang istri dia mungkin akan berpikir, ya Allah dulu saya pernah ketemu teman-teman saya yang baik yang ngajarin saya tentang Al-Quran, di mana dia ya Allah? Tuh perempuan sifatnya. Ya Allah dulu saya kurang membahagiakan anak-anak saya karena
Di dunia finansial saya kurang, tapi saya ajarkan akidah. Saya pengen membahagiai. Itu perempuan tuh. Yang dulu mungkin pengen harta, benda, segala macam, perhiasan, batu, mutu matikam. Itu perempuan. Tiap-tiap orang akan berbeda keinginannya, dan surga itu apa yang kamu inginkan, bahkan sebelum kamu minta itu udah terlaksana atau terpenuhi. Lanjut Bang Ben, standby. Bang Unggul, boleh nggak saya bertanya, Bang? Nah, kalau bisa aku jawab, kalau nggak bisa nanti Bang Ben ya. Jangan yang susah-susah, yang susah giliran Bang Ben. Lanjut. Nggak, di ayat Al-Quran aja aku mau nanyain, Bang. Saya baca itu, Bang, di apa nih, di An-Naml 91. Di situ dikatakan saya Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Memang Tuhan Abang nggak ada di mana-mana ya, Bang ya? Saya jawab ya. Diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Anda buka Al-Fatihah ayat 2. Dengan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Kalau Allah adalah Tuhan seluruh alam semesta, maka dia juga Tuhan bagi seluruh negeri, termasuk negeri Mekah. Clear ya? Iya, ya. Terjemahannya juga jangan dipotong, bro. Itu jelas, Disambung jelas, deh. Bang. Jelas, Bang. Disambung, jangan Saya dipotong. Saya Muhammad Jangan hanya dipotong. diperintahkan menyembah, Tuhan hanya negeri diperintahkan ini, menyembah. ya kan? Di Bukan situ dalam negeri, Mekah. hanya untuk negeri ini kan? Ya, Itu dipotong tuh, itu nggak dipotong. ada di Belum negeri-negeri lain komplit, kan, Bang? belum Nggak ada di komplit itu. negeri lain kan Tuhan itu ya? Belum komplit Nah, dia Muhammad kan bacanya. hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, dalam kurung Mekah. Iya. Itu Allah itu bunyinya, Bang. Tuhan bagi negeri Mekah bukan? Saya tanya. Iya, negeri Mekah. Berarti kan Wah. Tuhan tidak ada di negeri-negeri yang lain kan? Loh, Salah, salah. Iya, Kamu kan bacanya hanya dipotong. kan ada kata hanya, Bang. Ada kata hanya. Hanya itu di Hanya situ hanya apa? diperintahkan. Hanya negeri Mekah atau hanya Hanya diperintahkan menyembah? diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Ah, dalam hanya kurung Mekah. diperintahkan Hanya. menyembah. Ya Bukan kan berarti hanya tidak Tuhan negeri tidak Mekah. diperintahkan menyembah Tuhan negeri lain kan? Loh, iya, Betul nggak? hanya diperintahkan menyembah. Bukan hanya Tuhan negeri Mekah. Bener nggak? Lah, lo kok tulisannya situ? Saya Muhammad Iya, hanya diperintahkan menyembah Tuhan Tuhan negeri ini. negeri Mekah. Nggak Iya. diperintahkan menyembah Tuhan negeri yang lain, ya kan? Loh, Allah itu Tuhan negeri Mekah bukan? Iya, tapi kan Nah, ada juga di kalau negeri lain. Terjemahannya juga Bukan dipotong, hanya Bang di Ben. negeri Mekah. Dan Allah Tuhan enggak, saya pemilik mau tanya nggak, Bang? Tuhan Abang semua itu ada di tempat. mana-mana enggak? Dengerin. Saya sudah kasih ayatnya. Al-Fatihah ayat 2. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam semesta. Berarti Kalau Allah kontradiksi adalah dong. Berarti Allah dengerin, Anda kontradiksi ini di kalau situ menulis Anda ayat tanya yang dijawab, kontradiksi. diam. Anda Berarti ngomong Allah dulu, silakan. menulis ya. Berarti perkataan Allah kontradiksi dong di situ ya. Di mana Satu, kontradiksinya? ya Muhammad kan hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Iya, Dalam terus kurung kontradiksinya Tuhan di mana? negeri ini kan hanya diperintahkan. Ini kan pengakuan Hanya Muhammad. diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Negeri Mekah. ini Mekah, ya kan? Kalau Allah adalah Tuhan negeri Mekah dan pada Al-Fatihah dikatakan Allah adalah Tuhan seluruh alam semesta, Iya, berarti berarti dia Tuhan seluruh negeri kontradiksi. termasuk negeri Mekah bukan? Iya, kontradiksi. Berarti kan Di mana Muhammad kan nggak kontradiksinya? diperintahkan menyembah Tuhan yang di luar Mekah. Loh, Enggak. memang Bang Ben, lain. dia salah, Bang Ben. Tuhan Dia seluruh alam memotong semesta ayat berarti itu. Tuhan negeri Mekah juga bukan? Jadi kalau Muhammad pergi ke mana ke negeri lain, berarti dia nggak bisa menyembah Host Tuhan kerja, negeri host. lain. Buka host. Host buka host. Saya selesaikan Buka dikit ya. ayatnya. Berarti kalau dia Muhammad tuh pergi ke negeri Bentar. lain, gitu kan? Anda pintar Berarti dikit, Muhammad pakai nggak boleh menyembah otaknya. Tuhan di negeri lain itu, ya. Bentar, kalau Allah di Misalkan, dalam semisalnya Al-Fatihah- nih, semisalkan Muhammad ke Israel, silakan. ya kan? Misalkan Muhammad ke Israel, berarti kan Muhammad tidak bisa nggak bisa diperintahkan menyembah Tuhan Israel gitu. Udah. Kalau belum Anda ngomong lagi, kalau udah saya jawab. Ya iya, itu yang kutangkap tuh, Bang. Bentar, ini saya bisa jawab atau Anda mau ngomong lagi? Ya jawablah sesuai kan. Oke, saya jawab. Ya. Ya, pakai dalil, Saya jangan jawab. asumsi gitu loh. Lu nggak asumsi, saya pakai dalil. Ya dalilnya. Saya pakai dalil. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah,
Tuhan seluruh alam semesta. Ketika Allah dikatakan Tuhan seluruh alam semesta, berarti dia juga Tuhan seluruh negeri, termasuk negeri Mekah. Benar nggak? Kalau Tuhan, tapi kan Muhammad, Benar nggak? Kalau dia Tuhan seluruh alam Muhammad ini semesta, kan berarti dia Tuhan junjungan, seluruh ya negeri, kan? termasuk negeri Mekah. Benar nggak? Iya, tapi kan Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah, bukan Iya. tidak boleh menyembah Tuhan Tuhan negeri yang Mekah lain di siapa? Saya negeri tanya. lain gitu. Tuhan negeri Mekah siapa? Tuhan negeri Mekah ya Allah, Allah Subhanahu wa Allah. taala, Tuhan ya seluruh kan? alam semesta siapa? Iya. Allah Tuhan seluruh Subhanahu alam wa semesta taala, siapa? Tuhan negeri Indonesia, ya kan? Allah Subhanahu wa taala. Sementara Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah, hanya Tuhan satu negeri Bentar dulu Mekah. Bang Ben. doang gitu. Bentar Bang Ben. Hostnya Satu ini monitor doang, nggak nih host? nggak diperintahkan Host. menyembah Tuhan-Tuhan di Bentar negeri host. yang lain gitu. Bang Bro. Bang Bro monitor nggak Bang Bro? Enggak, kan itu Bang Bang. Bro. Saya nggak asumsi loh. Bang Bro buka Iya, anamnya iya. 91 Bang Bentar, Bro. saya mau ngomong dulu. Anamal 91. Kalau Hanya Muhammad hanya diperintahkan oh ya, menyembah udah Tuhan ngomong dulu, negeri silakan. Mekah. Udah. Kalau Ya, Allah adalah Tuhan negeri Mekah, dia juga ya. Tuhan bagi seluruh alam semesta. Wah, Berarti dia Iya, hostnya ini nggak bertanggung jawab nih. iya benar. Nah, ya Tuhan sudah. kan ada di mana-mana menurut Abang kan Tuhan ada di mana-mana. Ya memang itu Nah, menurut di Quran. situ, di Allah adalah situ Tuhan seluruh alam semesta. Muhammad Al-Fatihah tidak ayat 2. diperintahkan menyembah Tuhan di mana-mana gitu. Iya. Karena itu kan Di Mekah Host. seluruh alam Allah. kan. Host buka Nah, ayatnya Muhammad host. hanya diperintahkan hanya satu negeri, Waduh, hostnya yaitu gimana Mekah. nih? Kebiasaan Hanya Kaget satu nanti orang negeri masuk yaitu sini. Mekah. Enggak Bang Ben, dia kayak PKI itu, memotong ayatnya belum selesai itu. Ada itu kalau sambungannya. ada itu Ayat kalau lihatnya. itu Coba Bang, dibacain lagi anak ayat belum, sampai bawah belum. tuh. itu Hostnya ayat kemana itu sini host? Host, Host, bukan Mandro. motong, bukan Mandro bukan antum motong. kalau Kalau Itu ayat masih ada sambungan tinggal itu. tidur. Kau tutup kalau satu lapar kau tinggal tidur, Mandro. satu Ya ayat keluar itu. aja deh. Buka Anamel ayat 91 Mandro. Nah, itu buka tuh. Ya. Wah, bacakan ayatnya, dia potong itu kayak PKI itu, motong-motong ayat, terjemahan aja dia potong. Ini kan Ya, baca artinya aja udah langsung biar cepat. Dia potong ayatnya itu. tunggu Bang. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Tunggu Bang. Aku diperintahkan, agar masuk ke dalam golongan orang-orang Muslim. Oh, dia berhentinya cuma Tuhan negeri Mekah. Curang kau kayak PKI kau. Salah, tetapi kan poinnya di situ. Nggak merubah Poinnya Allah pemilik segala sesuatu. Mau Iya, di Allah Mekah, pemilik mau segala di sesuatu. Vatikan. Iya, Ya, kau itu tadi kan- potong itu. Itu Kau di potong negeri itu, sehingga kau menyesatkan dirimu. Iya, pemilik segala sesuatu. Tetapi itu kan Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah yang pemilik segala sesuatu gitu. Tidak dikatakan di situ pemilik segala alam. Nah itu tadi. Segala sesuatu, segala alam maknanya sama, Bahlul. Al-Fatihah tadi. Yang Bahlul itu Segala puji kalian bagi Allah bacanya. Tuhan seluruh alam semesta. Iya, orang Udah dari jangan terjemahan hanya so diperintahkan mentafsirkan satu negeri. Al-Quran. Satu Pertama negeri loh. kau motong ayat kayak Hanya PKI. dikatakan Cara itu PKI hanya kau. diperintahkan, Zaman hanya PKI dulu, diperintahkan menyembah celakalah Tuhan. orang-orang yang sholat. Dipotong Ya, tuh, hanya celakalah orang-orang yang sholat. Kalau kata Kau cara kalau kata PKI hanya, kau. berarti tidak ada Cara yang lain. PKI kau. Nah itu kalau kata hanya Bang, itu berarti nggak ada yang lain gitu loh.
Di Karena mana dikatakan dikatakan di bahwa situ Allah itu Karena hanya yang Tuhan? lain menyembah itu Tuhan negeri ini mereka berarti menyembah hanya berhala, nggak menyembah boleh di patung, negeri-negeri yang lain menyembah gitu. lukisan. Bentar Kang Unggul. Saya tanya Berarti nggak di bisa mana di negeri yang dikatakan Allah lain itu hanya gitu. Tuhan negeri Mekah? Itu yang aku paham bang, karena Di dikatakan di mana situ di situ aku Muhammad dikatakan Allah itu hanya Tuhan hanya negeri Mekah? diperintahkan. Iya Coba hanya Anda di situ baca ada di kata mana hanya, dikatakan berarti Allah kan itu hanya Tuhan hanya negeri di Mekah. negeri Ada Mekah nggak doang, tertulis nggak itu? boleh di negeri-negeri yang lain gitu. Di mana Karena ada dikatakan Allah itu hanya perkataan Tuhan negeri hanya di Mekah? sana hanya, berarti nggak boleh Iya, negeri-negeri hanyanya yang hanya lain apa? karena Hanya Tuhan diperintahkan negeri hanya Mekah gitu loh. atau hanya Baik, Berarti diperintahkan misalkan nih menyembah Pak Tuhan Muhammad negeri Mekah? ke Indonesia nggak boleh baik. menyembah Tuhan negeri Izin, Indonesia izin, misalkan Emang seperti Tuhan negeri itu. Indonesia dengan Tuhan negeri Mekah Diperintahkan. beda? Saya tanya. Apa tuh? izin. Emang Tuhan Al-Fatihah negeri ayat Indonesia kedua. dengan negeri Mekah beda Tuhannya? Beda lah, beda. Al-Fatihah Beda ayat gimana? Negeri kedua. Mekah dengan negeri Indonesia beda lah. Bah- Nah, Baca, Muhammad baca ya. hanya Ini Anda kasih diperintahkan tahu. menyembah Tuhan negeri Dengerin Mekah Al-Fatihah hanya ayat 2. yang lain ayat hanya. Bagi bagi Allah Tuhan Tahu seluruh nggak alam di semesta. Kalau dia tahu Tuhan nggak Tuhan seluruh alam kata semesta hanya berarti itu dia bang? Tuhan seluruh negeri Iya. apa Tahu enggak? nggak kata hanya? Assalamualaikum Kalau hanya warahmatullahi berarti hanya Waalaikumsalam. satu Dengar, gitu, jangan nggak boleh yang ngomong. lain. Ayatnya sudah jelas. Kalau Hanya dia itu merujuk dikatakan Tuhan kepada seluruh alam semesta, hanya berarti satu dia gitu Tuhan seluruh loh. negeri apa enggak? Satu-satu. Hanya itu hanya merujuk kepada Eh, sosok yang eh, satu. hanya di situ hanya Hanya diperintahkan, bukan perintahnya hanya bang. Tuhan negeri Bang, Mekah. Hanya Jangan coba-coba diperintahkan perintah hanya saya seperti itu. Muhammad hanya hanya untuk diperintahkan perintah. menyembah Tuhan negeri ini Nah itu dalam dia. kurung Terus Mekah. Hanya Kan bunyinya diperintahkan gitu. untuk menyembah. bukan Iya, hanya Itu menyembah dia. Tuhan Jadi negeri Tuhannya Mekah. gitu. Di mana hanya dikatakan itu. Allah hanya Tuhan negeri Berarti Mekah? nggak Titik. boleh Sebut. menyembah Tuhan negeri lain. Hanya Iya. negeri Mekah doang Iya. gitu. Tidak boleh Nah, menyembah Tuhan kalau Allah lain. Tuhan negeri Mekah dan dia dikatakan sebagai juga Tuhan alam semesta, berarti dia Tuhan semua negeri atau bukan? Alam semesta. Jadi begini bang. Ya berarti kontradiksi dong. Loh, Muhammad hanya diperintahkan di berarti mana di situ dikatakan Allah ya itu hanya Tuhan Allah negeri Mekah? Silakan. memerintahkan menyembah Tuhan seluruh alam. Sementara Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Berarti kalian Kalau Allah Tuhan negeri jangan Mekah, mengikuti Muhammad berarti gitu. dia juga Tuhan seluruh Kalian apa? nggak usah ikut Kalau Allah junjungan dikatakan Muhammad Tuhan gitu negeri karena Mekah kan dan Tuhan seluruh alam Tuhan semesta, Muhammad itu kan dengerin, hanya dengerin, Tuhan gantian ngomongnya, negeri jangan Mekah terocos. doang. Kalau Allah Tuhan dikatakan Muhammad itu Tuhan kan negeri diperintahkan Mekah, hanya menyembah Tuhan negeri iya, Mekah jangan doang. terocos, gantian Sementara ngomong. kalian diperintahkan menyembah Tuhan seluruh alam gitu. Berarti janganlah kalian ikut ajaran Dengerin, Muhammad. dengerin, Itu. dengerin. Kau ngomong Itu loh dulu apa? Bang. Kalau bau menyan. Ajaran Muhammad nggak usahlah kalian ikut Kau karena ya Muhammad kau hanya ngomong diperintahkan dulu, menyembah Tuhan apa negeri dia Mekah. ngomong? Sementara ngomong kalian dulu. Itu diperintahkan untuk menyembah Tuhan ini dikasih seluruh timer alam aja deh, gitu. Mas. Kasih timer, Mas. Waktuin, Itu Mas. Bang. Yang motong-motong langsung dikit. Udah sekarang siapa duluan? Siapa dulu yang mau ngomong? Siapa sih? Ini namanya siapa? Oh, Jadi Ketutupan. gini. itu Bang. Baik. Baik. Oke, assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Adapun ayat yang disampaikan tadi, innama umirtu an a'buda. Jadi sesungguhnya aku hanyalah. Nah, hanya di situ pada konteks perintah untuk menyembah. Jadi konteksnya hanya untuk menyembah, bukan hanya pada satu negeri Mekah saja, tidak. Hanya itu ada merujuk kepada Tuhan tadi. Sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan. Jadi bukan untuk menyembah negeri Mekah, tidak seperti itu. Adapun konteks pada negeri Mekah, falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditegaskan pemilik seluruh alam. Apakah Mekah itu milik Allah? Iya, Allah juga pemilik Mekah. Apakah Allah pemilik Rum ini, dunia ini dan seterusnya? Ya, tentu saja Tuhan pemilik seluruhnya dan termasuk hadzal bait, rumah yang dimaksud tadi yaitu negeri Mekah. Jadi jelas hanya di sana bukan pada konteks negeri Mekahnya, tetapi hanya di sana untuk konteks perintah terhadap penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sudah sangat jelas. Ayat yang lain mana? Wa ma umiru illa liya'budullah. Dalam surat Al-Bayyinah, tidaklah aku diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi menjadi hambanya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mukhlishina lahuddin. Hamba yang ikhlas, beribadah yang ikhlas.
Jadi jelas maksud daripada ayat tersebut tidak seperti yang dikhususkan hanya negeri Mekah begitu. Sedangkan Mantap. Yesus sedangkan Yesus itu jelas, sedangkan Yesus itu jelas dia hanya diutus untuk Bani Israel. Jadi Yesus itu lain, beda dengan Yusuf. Sebentar, udah aku moderatorin ya. Aku moderatorin. Harun, aku moderatorin Harun. Aku adil. Harun, aku moderatorin adil. Harun, woi, kamu bisa baca Al-Quran apa tidak? An-Naml 91 kamu bisa baca nggak Harun dalam bahasa Arabnya? Bisa nggak? Nah, yang jelas. Nggak bisa ya? Tidak bisa. Sebentar, ini aku moderatorin loh. Corner bisa baca bahasa Arabnya An-Naml 91 tadi? Corner bisa baca nggak? Bisa. Bisa. Oke. Ya. Ada nggak kata Mekah? Corner, ada nggak kata Mekah di dalam original teksnya? Corner. Corner. Tidak ada. Ya. Tidak ada, berarti Tuhan negeri ini dan dikatakan, oh dia nggak bisa ini, kelasnya bukan kelas diskusi nih, dia kelasnya bukan kelas diskusi nih, bukan kelas diskusi. Dia menghindar. Aku mau moderatorin loh. Yesus itu sebut Yesus untuk Bani selain Bani Israel. Oh, nggak bisa ini. Udah dia. Host, tolong turunin, host. Tolong turunin, host. Tolong turunin ini. Nggak bisa ini diskusi. Host, tolong turunin, host. Sampah tolong diturunin, host. Ya, ini dulu ya teman-teman. Sebentar teman-teman. Hanya menyembah. Teman-teman. Gini teman-teman. Aku mencoba menjadi moderator, ya, bertindak untuk berbagi waktu, tapi kan dia nyerocos terus. Ini sudah dimuliakan loh, teman-teman masuk ke Komal Muslim tuh nyaman loh. Kalau kalian nggak memulai, kita nggak akan ngekick, ya. Mau ditanya, ya jangan, enggak, yang bener gue. Secara logika aja lu nggak bisa baca huruf hijaiyah. Corner bisa. Gua tanya tadi ada nggak kata Mekah di dalam original teksnya? Nggak ada. Dia tetap bertahan. Hanya Tuhan negeri Mekah saja. Berarti bukan untuk negeri yang lain. Nah ini gabrul. Gue mau moderatorin dikasih waktu, tapi lu nyerocos aja, nggak bisa diskusi memang. Menunjukkan tingkat kegabrulan lu. Ayo yang mau naik gue moderatorin. Ya, yang tertib supaya teman-teman di bawah enak dengernya. Ya dia kayak PKI itu Tuhan negeri Mekah, padahal ada sambungannya. PKI juga dulu gitu tuh. Ada ayat kata PKI. Celakalah orang yang sholat. Jadi kalian nggak perlu sholat. Itu cara PKI itu. Ya, dia tidak mau mengakui setelah dibuka baru ternyata nggak berhenti ayatnya di situ. Ya, yang memiliki ya segalanya gitu. Sambung lanjut. Baik. Yang jelas itu yang kalau pakai kata khusus nih Bang, mungkin Abang bisa buka Matius 15:24. Matius 15:24 itu baru jelas tuh. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat dari Israel. Bani Israel. Betul. Itu tapi orang-orang itu memang itu cari omes itu. Itu sama dengan begini. Itu cuma Gantian. Gue nggak denger nih bareng-bareng. Putar dulu host. Lu yang memutusin. Host, lu yang memutusin siapa yang host. Moderator Mandro, kasih posisi moderator bisa naik turunkan orang. Udah. Kalau Anda mau tinggal-tinggal. Saya sampaikan. Ya, saya sampaikan Oke, kasih Ustadz Tunggul moderator. Iya, sudah aku jadi moderator Ustadz Tunggul. Jadi bisa naikkan, bisa mute, bisa. Iya. Ya, Oke.
Nanti gue berusaha untuk adil ya, teman-teman yang Islam kalau menghujat gue turunin, yang Kristen gue turunin. Kalau tidak waktunya bicara, motong orang dan ngeyel terus gue turunin. Gue nggak peduli mau Islam mau Kristen, supaya enak didengarnya diskusi. Capek kita kalau diskusi teriak-teriakan. Oke, lanjut di atas siapa nih nggak kebaca nih? Oke, Kim Suho ada yang mau disampaikan? Silakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Unggul. Itu kalau Waalaikumsalam. orang-orang seperti tadi lebih baik jangan dikasih panggung. Dia cuma mau menghujat aja itu. Sudah jelas. Siap. Yang kita kan pakai data pun dia tidak bakal menerima. Nggak bakal dia menerima. Nah, itu sih gitu Siap, aja siap. itu ya. Sudah kita ambil pelajaran karena tadi belum ada moderatornya ya. Nggak apa-apa, sekarang udah ada moderator. Saya akan berusaha untuk coba adil. Sekarang ke kanan ya, Bang Corner ada yang mau disampaikan? Baik, jelas itu tidak ada pengkhususan terhadap hanya satu negeri tersebut. Al-Fatihah ayat kedua sudah menjelaskan Allah itu Tuhan seluruh alam. Adapun yang dikhususkan jelas di dalam Matius 15:24 bahwasanya Yesus itu hanya diutus dan dia jelas pertama dia utusan dan dia hanya diutus kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Nah, ini baru jelas eksplisit kata-katanya. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke, cakep ya. Berarti khusus Yesus hanya untuk Bani Israel, domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Tetapi Kristen kadang mengcounter dengan ada ayat agung, amanat agung ya. Amanat agung ini ternyata ayat-ayat sisipan, tambahan dari Roma. Siapa yang mengatakan? Paus Benedik ke-16. Nanti bahasan lain itu ya. Amanat agung ternyata ayat-ayat tambahan dari Roma. Sekarang giliran Miki. Silakan Miki, standby. Ya, izin menambahkan dari Bang Corner tadi kan Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ini di bawahnya nih. Kisah para Rasul 13 nomor 23. Dan dari keturunannya lah sesuai yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, juru selamat bagi orang Israel yaitu Yesus, namanya Yesus ya, juru selamat bagi orang Israel. Jadi orang Kristen di Indonesia ini keturunan Israel dari suku mana gitu? Karena juru selamat hanya bagi orang Israel nih. Bukan untuk orang Kristen, bukan untuk orang Romawi, bukan. Hanya untuk orang Israel. Kristen Indonesia bagian dari Israel suku mana? Nah, suku Benyamin ya udah. Atau apa Levi mungkin silakan aja nanti dijawab itu ya. Lanjut Ustaz. Oke. Thank you Bang Maiki. Sekarang giliran Bang Sirait. Silakan Bang Sirait, ada yang mau disampaikan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika mereka membawakan Tuhannya negeri Mekah, itu Gabrul namanya kalau nggak tahu bahasa Arabnya. Jadi apakah sama dengan yang dikatakan Yesus? Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Apakah hanya Tuhan untuk Bani Israel saja? Di situ. Kan kacau itu, Gabrul namanya. Lantas yang kedua, ketika dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Di ayat kelima ya situ sudah menjawab, Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang